kita harus punya persiapan gitu. Mhm. Jadi itu di bulan Januari ke Maret itu travel declaration form tuh orang anak kemana tuh kita udah ini karantin jalan tuh kita udah jalan semua dari Januari ya. Jadi kita udah advance 2 bulan dari orang lain. Nah itu Mas, jadi persiapan kita tuh memang lebih cepat, makanya kita bisa duluan dalam artian mengkonsepkan apa yang harus kita lakukan, belajar Zoom, terus kira-kira harus seperti apa tuh memang udah dimulai duluan. Nah, saya sih kadang-kadang berkaca juga, Mas. Saya nggak menutup mata bahwa Indonesia itu masih kurang sekali tech savvy-nya gitu loh. Ataupun istilahnya pendidikannya itu memang masih rada kurang istilahnya belum sampai. Jadi ketika dihadapin pandemi gini, udah pasti langsung hilang dulu gitu, bingung dulu mau ngapain. Nah itu sih Mas, jadi Oke, Mbak Tasya, aku kepengen langsung agak menohok, tapi saya pengen dapat jawaban sebenarnya. Menohoknya begini, hingga detik ini dari bulan Maret kita pandemi, kemudian sampai detik ini, tenaga pendidik kita seberapa siap untuk menjalankan metodologi pelajaran daring? Saya bagi dua ya Mas ya. Oke. Sekolah yang siap dan sekolah tidak siap. Oke. Kalau sekolah jumlahnya negeri, seberapa banyak tuh? Yang perbandingannya siap. Berapa banyak? 1 sampai 100 kira-kira yang siap kira-kira ada di nilai berapa kalau mau berbanding? Oke, 20% siap. Oke. 20%. Gimana? Karena yang 80% saya yakin mereka kurang. Boleh saya kasih tahu nggak kenapa jawabannya? Karena ini adalah hasil harus dari inovasi diri kita sendiri. Nggak ada Mas bukunya Mas. Sorry, sampai detik ini berarti belum ada petunjuk teknis pelaksanaan mengajar daring dari regulator. Nggak. Sekarang karena gini Mas, tidak ada yang bisa disalahkan. Karena bukunya istilahnya semua buku teori yang ada itu adalah buku-buku yang ketemu langsung. Ini, sorry, ini agak mulai sebel saya. Masih sebelnya begini. Kalau di kurikulum itu kan ada yang namanya tatap muka dalam seminggu itu berapa kali, berapa jam, itu kan diatur kan? Ada. Pengaturan itu kan bukan tanpa sebab, correct? Oke, iya. Artinya akan ada semacam penilaian jika misalkan materi ini dibawakan dalam kurun akumulasi waktu sekian akan menghasilkan sekian kan begitu? Iya, saya paham. Kan tapi nggak kan? ada Mas. Jadi gini, di pandemi nggak ada. Saya paham. Jadi gini Mas, saya punya timetable baru itu hasil diskusi saya dengan head teacher saya. Ya, kebetulan saya kepala sekolahnya, dia head teacher saya. Jadi yang kita pikirin tuh gimana? Oke, ini anak harus siap. Anak-anak ada 16 anak. Ini harus mereka gimana caranya gini. Terus kalau biar nggak bosan gimana ya? Terus matanya gimana ya? Itu tuh kita semua yang mikir sendiri Mas. Nggak ada. That's why is it so difficult? Karena memang itu harus datang dari kita sendiri. Logika kita sendiri menjalankannya sebagai guru itu yang paling berat menurut saya. Kebetulan saya dikasih istilahnya saya dan head teacher saya ini memang belajar gitu. Gimana kalau memang belajarnya nggak dalam? Karena saya kebetulan dalam gitu. Jadi iya ya, bukannya saya sombong gitu ya. Saya cuma mikir, kalau saya ngajarin 1 jam penuh Zoom, pasti anak-anak bosan kan. Jadi saya 45 menit, berhenti 15 menit. Anak suruh nggak boleh buka layar dulu, mereka ngapa-ngapain lagi, 45 menit lagi, diam, terus ada yang 45, ada yang 30, ada yang, udah gitu kita ada istirahat 30 menit buat mereka snack time, itu saya benar-benar saya atur gitu, supaya mereka, even though they have to stay dari jam 8 sampai jam... Biar aku nggak kehilangan momentum, aku kepingin, ini nggak apa ya, aku potong aja begitu ya, biar tetap nyambung begini. Iya. Artinya dasar berpikirnya Mbak Tasya dan tim adalah mengonlinekan pola yang sebenarnya sudah dilakukan saat offline ya. Dengan sedikit penyesuaian gitu. Artinya begini,
artinya apa yang dilakukan Mbak Tasya dan tim saat online ini sebenarnya basically sudah dilakukan atau dasarnya adalah kegiatan saat luring kan? Sehari-hari, iya. Tapi ada yang dihilangkan, Mas. Seperti pelajaran musik. Musik dalam artian yang piano, Mas. Kami hindari. Karena nggak semua anak punya piano di rumah. Jadi kami hilangkan. Komputer kami hilangkan. Yang sifatnya menurut kami non-krusial, kami hilangkan dulu. Ya, itu. Jadi 90% dari program kami tetap jalankan. Oh, wow. 90% ya? Iya. Termasuk berarti dalam sehari anak ini disampaikan berapa mata pelajaran dalam sehari? 3. Wow. 3. Dan itu jelas lebih dari jelas lebih dari 30 menit secara akumulasi sehari. Iya. Karena tapi kita tuh jadi anak yang paling besar ya, yang yang usia umur TKB itu sekarang mereka mulai jam 8, selesai jam 11.30. Wow. 12. 11.30 sampai 11.45, beda-beda sedikit lah. Tapi evaluasinya itu, Mas, bagaimana? Evaluasinya bagaimana? Tadi Mbak Tasya bilang kalau terlalu banyak sehari anak diajak Zoom atau diajak meeting online bisa bosan gitu ya. Bosan gitu. Nah, dengan 3 kali pertemuan tapi ada jeda istirahat dan sebagainya, tetap bosan apa enggak sih? Iya, datang itu main dulu. Kita main game lah, mau nyanyi dulu itu 15 menit ya. Udah gitu berhenti dulu 15 menit. Baru kita masuk ke pelajaran utama itu 40 menit ya. 40 menit itu juga nggak cuman kayak kita bahasanya istilahnya kita kuliah ya, ada games, ada apa, tapi tema lah namanya pelajaran tema. Kalau mungkin SD itu tematik lah, ya. Iya, tematik. Setelah 40 menit yang melelahkan itu kita berhenti lagi 15 menit. Maka kadang-kadang kalau itu tuh ada yang berhenti langsung setengah jam untuk snack time dulu. Jadi kita beda-bedakan, misalnya pelajarannya itu lelah, ya, misalnya emang cukup berat, after that istirahat dulu setengah jam, snack time, istirahat. Baru dari situ kita lanjutin lagi pelajarannya art misalnya. Art kan anak-anak biarpun lihat ke layar, mereka punya pekerjaan sendiri, mereka nggak 100% ngeliatin layar kan. Mereka punya pekerjaan sendiri yang mereka harus lakukan. Dan saat bekerja itu tetap terhubung di online? Iya. Oh, oke. Tidak ada PR yang ditinggalkan setelah kelas? Tidak. Wow. Kami nggak boleh PR.